Shalom saudara, pada saat ini bacaan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Dan kita akan merenungkan bacaan kita ini di bawah tema dampingi nafsumu dengan akal budimu. Saudara, manusia adalah perpaduan antara nafsu, akal, dan hati nurani. Manusia tanpa salah satu di antara ketiga itu bukan lagi manusia. Dan hal inilah yang menjadi prinsip dasar perbedaan antara manusia dan makhluk hidup yang lain. Jika kita bertanya, lalu apa nafsu itu? Nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafs, yang bermakna semangat, hasrat, dan kehendak. Nafsu manusia tidak pernah habis. Nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas. Oleh karena itu Mahatma Gandhi, tokoh dari India, pernah mengatakan, dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Namun dunia terlalu kecil untuk bisa memenuhi nafsu manusia atau kerakusan manusia. Karena apa? Karena manusia terus berusaha memuaskan nafsunya, tidak pernah puas. Sehingga manusia terjatuh dalam penderitaan. Mengapa terjatuh dalam penderitaan? Karena ketidakmampuan memuaskan nafsunya. Saat nafsu tidak terpenuhi, manusia menjadi marah. Dan ketika nafsu terpenuhi, manusia ada sukacita. Sehingga sikap manusia terombang-ambing, tidak memiliki kejelasan sikap. Oleh karena itu, di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, kita diingatkan supaya kita mempersiapkan akal budi kita. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Apa maksudnya? Supaya nafsu jangan dibiarkan berjalan sendiri. Nafsu harus dikawal oleh akal budi. Sehingga ketika nafsu mulai berlebihan, maka akal budi akan mengingatkan. Membantu nafsu untuk berpikir kembali. Apakah itu layak dilakukan atau tidak layak dilakukan. Contohnya begini. Nafsu marah sudah mulai meningkat. Mulai marah nih, mau timbul marah. Lalu kemudian akal budi berkata, hai nafsu, ngapain kamu marah? Tidak ada gunanya. Lalu nafsu berangsur-angsur menjadi sadar, sehingga dia tidak jadi marah. Sehingga akal budi akan memberikan kepada nafsu pemahaman, sehingga nafsu akan menarik diri dari perbuatan yang negatif itu. Sehingga nafsu untuk marah, nafsu ingin memiliki semuanya atau serakah, dan banyak nafsu negatif yang lain akan bisa dihentikan. Karena akal budi ikut memberi pertimbangan. Memberi petunjuk kepada nafsu mengenai hal yang layak dilakukan dan tidak layak untuk dilakukan. Pada akhirnya kita akan dapat hidup sebagai anak-anak yang taat dan tidak akan turut dalam hawa nafsu dunia. Ketika nafsu menguasai kita, artinya kita tidak memakai akal budi. Sehingga dalam ayat 14 mengatakan pada waktu kebodohanmu. Dengan nafsu yang terkendali, kita bisa tetap menghadap Tuhan dengan layak. Karena Dia kudus dan Tuhan meminta kita juga harus kudus. Dengan kita mengendalikan nafsu kita yang sudah ditemani oleh akal budi, maka kita dimungkinkan untuk mengendalikan nafsu kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.